Dalam hidup berbangsa, ada hal-hal yang seharusnya dibicarakan dengan jujur. Karena ketika angka disembunyikan, kebenaran pun ikut dikubur. Dan itulah yang kini kembali mencuat ke permukaan. Nama Said Didu tiba-tiba menjadi sorotan. Setelah pernyataannya tentang utang era pemerintahan Joko Widodo mengguncang publik. Katanya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membuka kotak Pandora dan di dalamnya tersimpan angka fantastis 24.000 triliun rupiah. Sri Mulyani monopoli kebenaran, kebijakan fiskal, itu apapun kata dia itu seakan-akan itulah kebenaran. Datang Purbaya dengan gaya yang diametral dengan Sri Mulyani dan membuka kotak Pandora. Nah, kotak Pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik aja semua. Semuanya bermula dari satu kalimat. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tentang proyek kereta cepat Wush. Ia menilai proyek itu tak bisa dilihat hanya dari sisi keuntungan, karena manfaat ekonominya akan terasa jika wilayah di sepanjang jalur kereta ikut tumbuh. Tapi, komentar itu justru ditafsir berbeda oleh Said Didu. Menurutnya, ucapan Purbaya secara tak langsung telah membuka fakta yang selama ini tertutup rapat tentang kewajiban keuangan negara yang jauh lebih besar dari yang disampaikan. Dan disinilah istilah kotak Pandora itu muncul. Sebuah metafora bahwa ada hal besar yang tersembunyi di balik laporan-laporan resmi. Dalam analisanya, Said Didu menyebut total utang dan kewajiban negara bila dihitung keseluruhan termasuk utang BUMN, dana pensiun, dan berbagai komitmen proyek bisa mencapai 24.000 miliar rupiah. Bandingkan dengan angka yang selama ini diumumkan pemerintah, yang hanya sekitar 8.000 miliar rupiah. Lonjakan yang 3 kali lipat lebih besar. Lebih jauh lagi, ia menyebut bahwa cicilan utang meningkat dari 400 triliun rupiah menjadi 1.600 triliun rupiah. Dan bunga pinjaman naik dari 2% menjadi 6 hingga 7%. Pernyataan itu langsung menyulut diskusi publik. Apakah benar utang negara sebesar itu? Apakah ada yang belum diungkap selama ini? Tapi yang menarik, Said Didu tidak berhenti di angka. Ia bicara soal manajemen negara, tentang bagaimana proyek-proyek besar seringkali dibungkus dengan narasi pembangunan. Namun sisi pembiayaan dan risikonya tak sepenuhnya disampaikan ke publik. Karena bagi Said Didu, transparansi bukan sekedar soal keuangan, tetapi soal kejujuran pada rakyat. Ia mengingatkan, bila beban kewajiban negara benar sebesar itu, maka dampaknya akan panjang. Mulai dari ruang fiskal yang makin sempit, hingga generasi berikut yang menanggung cicilan yang tidak mereka buat. Tentu saja, pernyataan ini tidak bisa diterima mentah-mentah. Angka 24.000 triliun itu belum diverifikasi oleh lembaga resmi manapun. Namun, keberanian Said Didu mengangkat isu ini membuat publik kembali berpikir, apakah kita selama ini sudah benar-benar memahami kondisi keuangan negara kita sendiri? Di satu sisi, pemerintah tentu punya alasan. Utang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan penggerak ekonomi. Namun di sisi lain, kritik seperti ini penting untuk menjaga keseimbangan, agar rakyat tetap punya hak untuk tahu dan berhak untuk bertanya. Setiap generasi punya beban dan perjuangan masing-masing. Tapi ketika beban itu berupa utang besar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya ekonomi, melainkan keberlanjutan masa depan bangsa.
Dan disinilah poin utamanya. Bukan soal siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi soal bagaimana kita sebagai rakyat tidak berhenti peduli. Karena hanya dengan peduli, kita bisa menuntut transparansi. Dan hanya dengan transparansi, kepercayaan bisa tumbuh kembali. Kata Said Didu, Purbaya membuka kotak Pandora. Tapi mungkin sebenarnya kita semua yang perlu membukanya. Bukan untuk menakuti, melainkan untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Inilah saatnya kita belajar melihat lebih dalam dari sekedar angka. Karena di balik setiap angka utang, ada cerita tentang keputusan, tanggung jawab, dan masa depan bangsa. Terima kasih sudah menonton. Tetap berpikir kritis, tetap peduli, dan seperti biasa, kita bertemu lagi di kisah berikutnya.